Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bersyukur senantiasa kita haturkan kehadirat ilahi Rabbi atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu Aisyah, sepimpinan daerah Aisyah Kabupaten Purbalingga yang saya hormati dan yang selalu saya cintai, izinkan kami perwakilan dari pimpinan cabang Aisyah Kaligunang akan memberikan materi kultum di Ramadan hari kedua 1442 Hijriah dengan tema Gembira Menyambut Bulan Suci Ramadan. Alhamdulillah, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumpa dengan event terbesar tahun ini, yaitu bulan suci Ramadan. Banyak keutamaan di dalamnya. Tentunya sebagai seorang yang beriman, kita patut bergembira akan datangnya bulan suci Ramadan. Kalau kita mau bersadar diri, tentu kita masih banyak kekurangan dalam beribadah, masih saja berbuat maksiat, sia-sia, dan sudah tentu kita senang ketika dikaruniai umur sampai di bulan Ramadan tahun ini. Kita bisa perbaiki amalan kita, amalan yang dilipat gandakan oleh Allah, dijanjikan diampuni dosanya, dan di bulan Ramadan ini bisa jadi momen untuk move on, menjadi lebih baik lagi. Ibu-ibu Aisyah yang saya cintai, bekal apa yang perlu kita lakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan? Tentu saja bukan bekal seperti resep kue, belanja ke mall atau ke pasar, dan lain sebagainya. Bulan suci Ramadan memiliki banyak keutamaan, sehingga sudah seharusnya kita berjuang untuk mendapatkan keutamaan itu. Semoga dengan perbekalan, persiapan bekal yang matang, kita bisa memaksimalkan diri untuk memperoleh keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan. Berikut 4 bekal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, bekal ilmu. Agar ibadah kita menuai manfaat, berfaedah, dan tidak asal-asalan, kita perlu tahu ilmunya. Umar bin Abdul Aziz berkata, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Al-Amru bil Ma'ruf halaman 15. Tidak tahu akan hukum puasa, bisa jadi puasa kita rusak. Begitu pentingnya bekal ilmu. Ibu-ibu Aisyah yang saya hormati dan yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk yang kedua, memperbanyak taubat. Inilah yang dianjurkan oleh para ulama kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Perbanyaklah taubat dan istighfar. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kejelekan-kejelekan kita dahulu hendaknya kita tinggalkan dan kita ganti dengan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Ingatlah bahwa syarat taubat yang dijelaskan oleh para ulama sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir rahimakumullah, menghindari dosa untuk saat ini, menyesali dosa yang telah lalu, bertekad tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Lalu, jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia harus menyelesaikannya dan mengembalikannya. Inilah yang disebut dengan taubatan nasuha, taubat yang tulus dan murni. Sehingga semoga Allah menerima taubat-taubat kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan, dan sehingga kita akan lebih mudah melaksanakan semua kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain 2 hal tersebut di atas, kita juga harus pahami bahwa untuk mudah melakukan semua kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan, semua adalah atas kemudahan dari Allah. Jika kita terus pasrahkan diri padanya, maka ibadah kita akan mudah dijalani. Karena pada diri ini sebenarnya begitu lemah. Oleh karena itu, hendaklah kita banyak bergantung dan bertawakal pada Allah dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini. Teruslah memohon doa pada Allah agar kita mudah menjalankan berbagai bentuk ibadah, baik sholat malam, ibadah puasa itu sendiri, banyak berderma, menghatamkan,
ataupun mengulang hafalan-hafalan Al-Quran dan kebaikan-kebaikan Ramadan lainnya yang bisa kita lakukan. Ibu-ibu yang saya hormati, yang selalu dirahmati oleh Allah, yang keempat, menyambut bulan suci dengan kesucian jiwa. Ramadan Mubarak, tentu saja kita sudah mempersiapkan diri dengan jiwa yang sesuci mungkin, dengan memasang kuda-kuda hati pada posisi dan kondisi seikhlas mungkin. Dengan demikian, kita akan dapat merasakan kenikmatan dekapan Al-Sang Mutahhir secara optimal, dan dengan hasil yang kita harapkan semaksimal mungkin. Mengapa kita harus menjemput kesucian dengan jiwa yang suci? Ibarat putaran mesin kendaraan bermotor, setelah sekian lama terus berputar, maka sesuai dengan petunjuk dan aturan yang tertera di dalam manual book, suatu saat ia harus diistirahatkan. Karena bagaimanapun di sana sini ada bagian-bagian tertentu yang mengalami keausan. Ketika mesin itu akan difungsikan kembali, maka minyak pelumasnya pun harus diganti dengan pelumas yang baru, yang masih bersih dari aneka kotoran akibat dari terjadinya aneka gesekan. Ibu-ibu yang saya hormati, mengingat yang menjadi sasaran utama dalam proses penyucian selama bulan suci Ramadan adalah jiwa kita, maka tentu kita harus mempersiapkan jiwa kita itu dalam kondisi yang sebaik-baiknya, agar proses itu benar-benar dapat berlangsung secara kondusif. Segala hal yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan proses penyucian itu haruslah tetap kita jaga dengan sebaik mungkin agar tidak kontraproduktif, sehingga di ujung akhir pergumulan dengan Ramadan kelak, kita tidak akan mengalami hal yang sia-sia, yakni tidak mendapatkan sesuatu kebaikan apapun selain lapar dan dahaga. Sebuah kemungkinan realita yang sangat menyedihkan, bahkan yang lebih miris lagi. Di dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dalam sanad hadis yang jayyid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengaminkan bisikan malaikat Jibril yang berisi kutukan. Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadan tanpa memperoleh ampunan. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu-ibu Aisyah yang saya hormati, orang yang tidak memperoleh ampunan atau maghfirah identik dengan orang yang masih berlumur noda dan dosa. Jiwanya merana dan hatinya terbelenggu oleh aneka jelaga dosa. Akibat dari kurangnya kesungguhan di dalam mempersiapkan diri dan mengkondisikan jiwa yang suci untuk meraih kesucian di bulan suci Ramadan yang berlimpah rahmat dan maghfirah serta barokahnya. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Allah menjadikan Ramadan kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Marilah kita menyambut dan menjalani ibadah di bulan Ramadan Mubarak dengan sukacita, diiringi ilmu, taubat, dan perbanyak doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.